Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan kelompok saya Oktavia Santika Dewi dengan nomor NPM 0221200081 dan rekan saya Maria Karesima Fernanda Rove dengan nomor NPM 0221200084 dan juga rekan saya Najwa Kholida Putri dengan nomor NPM 0221201004, kelas 4C, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang budgeting 1 and 2 atau anggaran 1 dan 2 dengan dosen pengampu akuntansi biaya lanjutan Ibu Dr. Retno Martanti Indah Lestari, SE MSI MA CAPM. Dasar budgeting. Pengertian budgeting atau anggaran. Budgeting adalah sebuah kata kerja dari bahasa Inggris yang mempunyai kata dasar budget. Budget sendiri mempunyai makna anggaran atau rencana keuangan. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa budgeting adalah proses pembuatan anggaran atau perencanaan keuangan. Budgeting adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran. Ini adalah proses manajerial dari prosedur terkait. Budgeting adalah tingkat akuntansi tertinggi dalam hal perakiraan untuk pertimbangan untuk mengambil tindakan yang pasti dan bukan hanya pelaporan. Fungsi budgeting. Fungsi budgeting antara lain yang pertama, fungsi perencanaan. Budget merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan nyata dalam unit dan uang. Sebagai contoh yaitu dengan merencanakan laba yang setinggi-tingginya dalam budget, rencana laba yang setinggi-tingginya tersebut dirumuskan secara teliti dan nyata, yaitu dinyatakan secara kuantitatif. Fungsi pelaksanaan. Budget merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap pekerjaan yang ada dalam kegiatan di perusahaan akan dapat dijalankan secara selaras dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, budget penting untuk menjelaskan koordinasi setiap bagian kegiatan seperti bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi, dan bagian keuangan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Budget berfungsi sebagai alat pengawasan atau controlling yang berarti mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dengan cara memperbandingkan realisasi dengan rencana budget dan mengambil tindakan perbaikan apabila dianggap perlu, apabila terdapat penyimpangan yang merugikan. Tujuan budgeting. Tujuan keseluruhan dari budgeting adalah untuk merencanakan fase operasi bisnis yang berbeda, mengkoordinasi kegiatan dari berbagai departemen perusahaan, dan untuk memastikan kontrol yang efektif atas itu. Budgeting bertujuan untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun dengan budget lebih jelas dan terlihat nyata. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Manfaat budgeting atau anggaran. Berikut ini terdapat beberapa manfaat budget terdiri atas. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Proses pembuatan atau penyusunan budget.
Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Menurut Mulyadi tahun 2001 pada halaman 488. Proses penyusunan penganggaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode top-down, metode dari atas ke bawah, bottom-up, metode dari bawah ke atas, dan partisipasi. Proses penyusunan penganggaran top-down, manajer puncak menyusun anggaran untuk organisasi secara keseluruhan, termasuk untuk level bawah. Menurut Browser tahun 2000 halaman 384. Menurut SIM tahun 2000 halaman 4, proses penganggaran bottom-up dimulai dari tingkat dasar atau tingkat operasional departemental. Income Statement Focus, laporan laba rugi yang dianggarkan. Penganggaran adalah alat penting dalam membantu perusahaan membuat rencana keuangan untuk memprediksi dan merencanakan keuntungan dan kerugian dalam periode yang ditentukan. Laporan laba rugi adalah alat yang berguna bagi perusahaan untuk melakukan ini berdasarkan kinerja masa lalu, tetapi laporan laba rugi yang dianggarkan dapat membantu perusahaan memprediksi dan merencanakan keuntungan di masa depan. Apa itu laporan laba rugi yang dianggarkan? Laporan laba rugi yang dianggarkan kadang-kadang disebut sebagai laporan laba rugi anggaran, adalah dokumen yang membantu memperkirakan dan mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran bisnis. Laporan laba rugi yang dianggarkan berfokus pada perkiraan masa depan untuk tahun atau periode tertentu lainnya. Laporan laba rugi anggaran seringkali menyertakan angka perkiraan ini: laba kotor, penjualan bersih, pendapatan operasional bersih, pajak penghasilan, laba sebelum pajak. Laporan laba rugi yang dianggarkan dapat melaporkan perkiraan laba bersih positif atau negatif. Penghasilan bersih yang positif dapat membantu kita membenarkan pengeluaran dan memverifikasi bahwa rencana kita layak secara finansial. Namun, pendapatan bersih negatif menunjukkan bahwa kita mungkin perlu mengevaluasi kembali keseluruhan anggaran untuk tahun tersebut. Bagaimana laporan laba rugi yang dianggarkan dapat membantu bisnis? Laporan laba rugi yang dianggarkan penting karena memberikan wawasan berharga terhadap kekuatan dan kelemahan keuangan bisnis. Penganggaran yang komprehensif dapat membantu bisnis. Yang pertama, mengantisipasi masalah atau hambatan. Yang kedua, menentukan tujuan bersama. Yang ketiga, mencapai tujuan. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja perusahaan. Laporan laba rugi yang dianggarkan secara khusus menganalisis apakah hasil keuangan yang diproyeksikan perusahaan nampak masuk akal. Ini dapat menawarkan berbagai manfaat seperti membenarkan perolehan aset dan sumber daya, membantu menunjukkan nilai pengeluaran tertentu dan potensi pendapatan yang dapat mereka berikan untuk perusahaan. Menarik investor. Laporan laba rugi yang dianggarkan dapat menarik investor karena mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana perusahaan membelanjakan uang dan potensi keuntungan dari keputusan pengeluaran tersebut. Yang ketiga, upaya koordinasi antar departemen yang berbeda. Laporan laba rugi yang dianggarkan dapat mengungkapkan peluang perubahan organisasi untuk memberi manfaat bagi kesehatan keuangan. Yang keempat, menganalisis kinerja perusahaan. Laporan laba rugi yang dianggarkan berguna untuk mengevaluasi kinerja pada akhir tahun yang direncanakan. Jika sebuah perusahaan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan saat menyiapkan laporan, ini adalah varians anggaran yang positif. Jika kurang, maka varians anggaran yang negatif. Elemen periode budget. Yang pertama adalah sales budget, yang kedua estimasi inventory dan kebutuhan produksi, yang ketiga budget material, labor, FOH, COGS, jadwal penjualan, yang keempat estimasi other income and expense, yang kelima budgeted income statement, yang keenam capital expenditures and atau research and development expenditures, yang ketujuh cash receipt and disbursement, yang ke 8. Budgeted balance sheet. Contoh laporan laba rugi yang dianggarkan.
Contohnya, perusahaan kulkas Preston ingin membuat laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun 2022. Perusahaan memiliki tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Juga mereka memperkirakan menjual 30.000 lemari es, dan setiap lemari es berharga 350 US dollar untuk diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan menjual lemari esnya dengan harga eceran masing-masing 1.400 US dollar. Hitunglah masing-masing item. Laporan laba rugi perusahaan kulkas Preston. Perusahaan kulkas Preston, laporan pendapatan anggaran untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2022. Penjualan didapat dari 1.400 US dollar dikali 30.000 sama dengan 42 juta. Sedangkan harga pokok penjualan sama dengan biaya produksi sebesar 350 US dollar dikali unit terjual, yaitu sebesar 30.000 sama dengan 10.500.000 US dollar. Laba kotor sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan 42 juta dikurangi 10.500.000 US dollar sama dengan 31.500.000 US dollar. Laba kotor dikurangi beban penjualan dan administrasi sebesar 4 juta, didapatkan pendapatan dari operasi sebesar 27.500.000 US dollar. Penghasilan dari operasi dikali tarif pajak menghasilkan beban pajak penghasilan sebesar 6.875.000 US dollar. Laba bersih didapatkan dari penghasilan dari operasi sebesar 27.500.000 US dollar dikurangi 6.875.000 US dollar sama dengan 20.625.000 US dollar. Berdasarkan laporan laba rugi yang dianggarkan, Preston Company memperkirakan mereka akan memperoleh laba bersih sebesar 20.625.000. Ini membantu memperkuat bahwa perusahaan dianggarkan dengan benar untuk tahun ini. Laporan laba bersih yang positif membenarkan pengeluaran perusahaan karena pendapatan yang dihasilkan bagi perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Najwa Khalida Putri. Untuk Najwa Khalida Putri dipersilakan. Selanjutnya ada penganggaran untuk kas. Pengertian penganggaran kas. Kas adalah bagian dari aktiva lancar yang paling liquid sehingga mudah untuk berpindah tangan. Pada setiap perusahaan biasanya memiliki persediaan kas minimal atau kas ideal yang besarnya tergantung pada perusahaan tersebut. Anggaran kas merupakan skedul yang disusun secara terperinci tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar pada suatu periode tertentu di waktu yang akan datang. Anggaran kas atau kas budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya ada penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penerimaan kas. Yang kedua, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang ketiga, menyusun anggaran kas sementara. Dan yang terakhir, menyusun anggaran kas finansial. Yang pertama, menyusun anggaran penerimaan kas. Penentuan dari mana sumber-sumber penerimaan kas dan besarnya masing-masing sumber tersebut. Contoh sumber-sumber penerimaan kas. Yang pertama ada penjualan tunai, piutang, penjualan aktiva tetap, penerimaan hutang, penerimaan modal, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain di luar usaha. Yang kedua ada menyusun anggaran pengeluaran kas. Pada tahap ini akan ditentukan besar pengeluaran kas pada setiap periode seperti pembelian bahan baku, pembiayaan biaya tenaga kerja, pembayaran BOP, pembayaran biaya administrasi, biaya penjualan, pembayaran aktiva tetap, hutang dan bunga, dan yang lainnya. Terus selanjutnya ada menyusun anggaran kas sementara. Pada tahap ini akan dibandingkan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Bila penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas, berarti kas memiliki saldo yang surplus. Dan bila penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas, berarti kas memiliki saldo yang defisit. Yang keempat ada menyusun anggaran kas final. Kemungkinan terjadinya saldo surplus atau defisit kas pada waktu yang akan datang akan menentukan kebijakan yang akan diambil. Jumlah kas yang terlalu besar menjadikan perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bila sebagian kas tersebut diinvestasikan. Sedangkan kekurangan kas akan mengganggu kegiatan sebuah perusahaan. Untuk menghindari kedua hal tersebut, maka bila saldo kas surplus melebihi saldo kas minimal yang ditentukan, kebijakan perusahaan adalah sebagian dari kas tersebut diinvestasikan dalam jangka pendek. Sedangkan, bila terjadi defisit kas, maka untuk memenuhi kebutuhan kas tersebut, perusahaan perlu menetapkan kebijakan dengan mengambil hutang jangka pendek. Adapun contoh soal anggaran kas. Perusahaan X dengan data tahun depan sebagai berikut. Yang pertama, sumber pemasukan kas terdiri dari penjualan tunai, penjualan kredit, dan penjualan aktiva tetap. Yang kedua, penjualan tiap triwulan tahun depan. Triwulan 1 7 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 10 juta. Yang ketiga, penjualan tunai pada tahun depan. Triwulan 1 2.300.000, triwulan 2 2.100.000, triwulan 3 2.200.000, dan triwulan 4 2.500.000. Yang keempat, ada penerimaan pembayaran piutang tahun depan. Yang triwulan 1 3 juta, triwulan 2 4.700.000, triwulan 3 3.900.000, dan triwulan 4 5.800.000. Yang kelima, ada penjualan aktiva tetap pada triwulan 1 sebesar 2.500.000. Yang keenam, pengeluaran kas terdiri dari buy operasional 75% dari nilai penjualan dan pembelian aktiva pada triwulan 1 sebesar 5 juta. Diminta, susunlah anggaran kas sementara per triwulan tahun depan. Sehingga ada penyelesaiannya. Yang pertama, penerimaan kas. Keterangannya, penjualan tunai. Triwulan 1 2.300.000, triwulan 2 2.100.000, triwulan 3 2.200.000, dan triwulan 4 2.500.000. Piutangnya, triwulan 1 3 juta, triwulan 2 4.700.000, triwulan 3 3.900.000, dan triwulan 4 5.800.000. Sedangkan penjualan aktiva tetap hanya terdapat pada triwulan 1 yaitu 2.500.000. Dan semua ini hanya tinggal dijumlahkan saja. Jumlah triwulan 1 yaitu 7.800.000, triwulan 2 6.800.000, triwulan 3 6.100.000, dan triwulan 4 8.300.000. Yang kedua, anggaran pengeluaran kas. Keterangan, baik operasional triwulan 1 5.250.000, triwulan 2 4.500.000, triwulan 3 6 juta, triwulan 4 7.500.000. Keterangan, pembagian aktiva triwulan hanya terdapat pada triwulan 1 yaitu 5 juta. Dan semuanya tinggal dijumlahkan saja. Triwulan 1 10.250.000, triwulan 2 4.500.000, triwulan 3 6 juta, dan triwulan 4 7.500.000. Yang ketiga, ada anggaran kas sementara. Saldo awal terdapat pada triwulan 3 2.300.000 dan triwulan 4 2.400.000. Penerimaan kas triwulan 1 7.800.000, 6.800.000, triwulan 3 6.100.000, dan triwulan 4 8.300.000. Dan saldo awal tinggal dijumlah dengan penerimaan kas. Jumlah triwulan 1 7.800.000, triwulan 2 6.800.000, triwulan 3 8.400.000, dan triwulan 4 10.700.000. Adapun pengeluaran kas, triwulan 1 10.250.000, triwulan 2 4.500.000, triwulan 3 6 juta, dan triwulan 4 7.500.000. Dan menghitung saldo akhir yaitu jumlah dikurang pengeluaran kas. Triwulan 1 min 2.450.000, triwulan 2 2.300.000, triwulan 3 2.400.000, dan triwulan 4 3.200.000. Bila akan membuat anggaran kas final, misalnya dapat meminjam uang pada bank dengan tingkat bunga 12%, sehingga bunga per triwulan yaitu 3%. Pokok pinjaman akan dilunasi sebanyak 3 kali, yang dimulai pelunasan pokok dan bunga pada triwulan berikutnya setelah pinjaman. Contohnya,
Anggaran kas final. Penerimaan kas triwulan contoh yang pertama yaitu saldo awal triwulan 2 1.050.000, triwulan 3 2.245.000, triwulan 4 1.270.000. Adapun penerimaan kas triwulan 1 7.800.000, triwulan 2 6.800.000, triwulan 3 6.100.000, triwulan 4 8.300.000. Dan hutang bank terdapat pada triwulan 1 yaitu 3.500.000. Saldo awal, penerimaan kas, dan hutang bank tinggal dijumlahkan. Triwulan 1 yaitu 11.300.000, triwulan 2 7.850.000, triwulan 3 8.340.000, dan triwulan 4 9.570.000. Adapun pengeluaran kas, triwulan 1 10.250.000, triwulan 2 4.500.000, triwulan 3 6 juta, dan triwulan 4 7.500.000. Pembayaran plus bunga. Triwulan 2 1 juta ditambah 105.000, triwulan 3 1 juta ditambah 75.000, dan triwulan 4 1.500.000 ditambah 45.000. Sehingga saldo akhir triwulan 1 yaitu 1.050.000, triwulan 2 2.245.000, triwulan 3 1.270.000, triwulan 4 525.000. Adapun keterangannya, hutang bank yaitu 3.500.000, bunga per triwulannya 3% sama dengan 0,03, pembayaran 1 dicicil 1 juta, sehingga dengan bunga 0,03 dikali 3,5 juta yaitu 105.000. Pembayaran 2 dicicil 1 juta dengan bunga 0,03 dikali 2.500.000 sehingga 75.000. Karena 3,5 juta sudah dibayar 1 juta, maka hasilnya tinggal 2,5 juta. Pembayaran 3 dicicil 1.500.000 dengan bunga 0,03 dikali 1.500.000 yaitu hasilnya 45.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Maria Karisima. Keterangan total pengel kas triwulan 1 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 3.500.000, triwulan 4 5.500.000. Pertanyaannya, buatlah anggaran kas final jika tingkat bunga baik pinjaman maupun investasi sama dengan 12%. Jawaban: kas final, keterangan saldo awal triwulan 1 5 juta, triwulan 2 4 juta, triwulan 3 dan 4 tidak ada. Penerimaan kas triwulan 1 8 juta, triwulan 2 10 juta, triwulan 3 9.500.000, triwulan 4 11 juta. Pokok piutang triwulan 1 tidak ada, triwulan 2 1 juta, triwulan 3 1 juta, triwulan 4 1 juta. Pendapatan bunga triwulan 1 kosong, triwulan 2 90.000, triwulan 3 60.000, triwulan 4 30.000. Total triwulan 1 13 juta, triwulan 2 15 juta 90.000, triwulan 3 dan 4 tidak ada. Pengel kas triwulan 1 6 juta, triwulan 2 14 juta, triwulan 3 9 juta, triwulan 4 10 juta 500. Saldo akhir 4 juta triwulan 1, triwulan 2 1.090.000. Soal yang kedua, anggaran kas sementara. Bunga bank 12%, kas minimal 3 juta. Keterangan saldo awal triwulan 1 5 juta, triwulan 2 7 juta, triwulan 3 3 juta, triwulan 4 3 juta 500. Penerimaan kasnya 8 juta, triwulan 2 10 juta, triwulan 3 9.500.000, triwulan 4 11 juta. Totalnya didapat dari 8 penerimaan kas ditambah saldo awal menjadi total triwulan 1 13 juta, triwulan 2 17 juta, triwulan 3 12 juta 500, triwulan 4 14 juta 500. Pengeluaran kas 6 juta, triwulan 2 14 juta, triwulan 3 9 juta, triwulan 4 10 juta 500, triwulan 1 7 juta, triwulan 2 3 juta, triwulan 3 3 juta 500, triwulan 4 4 juta. Yang keempat, konsep PER.
Pertama, pengertian PERT. Program Evaluasi and Review Teknik. Yang berikut tujuan penggunaan metode PERT. Penggunaan metode PERT dalam manajemen proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan. Dan ketiga, mempercepat selesainya proyek. Dalam metode PERT digunakan distribusi peluang berdasarkan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya, yaitu pertama, waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dicapai, kemungkinan terjadi hanya 1 kali dari 100. Kedua, waktu pesimis, suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Ketiga, waktu realistis, yaitu waktu yang berdasarkan pikiran estimator. Kompleksitas dalam manajemen proyek membutuhkan identifikasi dan pemetaan atas rangkaian kegiatan yang bisa saja harus dilakukan secara serial atau berurutan atau dapat dilakukan secara paralel. Pemetaan ini dapat disusun dalam bentuk model jaringan. Berikut terdapat langkah-langkah menentukan PERT. Pertama, identifikasi kegiatan spesifik. Kedua, tentukan urutan kegiatan yang tepat. Ketiga, bangun diagram jaringan. Keempat, perkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Kelima, tentukan jalur kritis. Keenam, perbarui grafik PERT. Yang berikut diagram PERT. Terdapat 2 komponen di dalam diagram PERT, yaitu pertama, aktivitas yang digambarkan pada dengan busur. Kedua, tonggak atau event atau acara milestones yang digambarkan dengan simbol titik lingkaran. Untuk lebih memahami mengenai diagram PERT itu seperti apa, berikut kami berikan contohnya. A, B, C, dan seterusnya merupakan simbol untuk sebuah aktivitas, kegiatan yang menerangkan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Sedangkan busur yang menghubungkan A, B, C, dan seterusnya tersebut menjelaskan waktu atau berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Pada diagram PERT di atas, milestones digambarkan oleh penomoran dengan kode 10, 20, 30, dan seterusnya. Pemberian nomor kode yang naik berurut tersebut untuk memberikan ruang apabila kemudian diperlukan penambahan kegiatan di antara masing-masing titik. Misalnya di antara titik 10 dan 20 akan ditambahkan titik 15. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. 1. Melakukan identifikasi atau penentuan kegiatan, aktivitas, dan tonggak proyek milestones yang spesifik. Kedua, menentukan dan menetapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Ketiga, menyusun dan membuat model diagram jaringan. Keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Kelima, menentukan tahapan dan jalur kritis. Keenam, melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Yang berikut keunggulan dan kekurangan diagram PERT. Diagram PERT memiliki banyak kelebihan dan keunggulan yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek. Di antaranya sebagai berikut. Mampu menyediakan jangka waktu menyelesaikan proyek. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kemungkinan proyek dapat selesai sebelum jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, menyediakan tahapan atau prosedur mana saja kegiatan yang kritis dan di mana kegiatan yang membutuh waktu relatif longgar sehingga pengelolaan proyek dapat tertangani sesuai dengan promosinya. Keempat, menyediakan informasi mengenai tanggal kegiatan dimulai dan di kegiatan berakhir periode program. Secara umum, kekurangan penggunaan metode PERT adalah bahwa perkiraan atas waktu yang dibutuhkan masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi. Sehingga bisa dikatakan metode PERT dalam manajemen proyek cenderung terlalu optimis dalam menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Oleh sebab itu, penggunaan metode CPM dan PERT ini harapnya dapat menciptakan kegiatan proyek yang efisien sehingga tidak dapat terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan kualitas proyeknya masih terjaga tanpa mengalami pembengkakan biaya pelaksanaan atau cost overrun. Yang berikut contoh soal.
Suatu proyek diawali dengan aktivitas A dan B yang dilakukan serentak. Aktivitas A mendahului aktivitas C dan H. Aktivitas B mendahului aktivitas D, E, dan F. Aktivitas C mendahului aktivitas F. Aktivitas D mendahului aktivitas G. Aktivitas E mendahului aktivitas A. Aktivitas F dan G mendahului aktivitas I. Aktivitas H dan I adalah aktivitas akhir proyek. Pertanyaannya, gambarkan network diagram dan tentukan jalur kritis. Kedua, buat tabel dan tentukan jalur kritis dari nilai slack sama dengan 0. Bisa kita lihat jawaban dari contoh soal. Demikian presentasi kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.